Ini ya teman-teman, ternyata setelah kemarin kita buka silinder headnya, ternyata kita lihat di sini ngebaret-baret ya, kerasa ngegaris-garis. Jadi kita informasiin ke konsumennya kalau ternyata di ACC sama konsumennya. Ternyata katanya, kata owner, oke, dilakukan engine overhaul setelah nego harga, terus estimasi spare part, jasa dan semuanya sudah fix. Oke, jadi tidak ada yang merasa dirugikan di sini ya, karena sudah ada perwakilan dari pihak konsumen ke kita. Oke Pak, lanjutkan di proses perbaikannya. Jadi udah apa aja yang kita estimasi, nanti plus minusnya apa aja. Maksudnya plus minus itu yang perlu diganti apa, yang nggak perlu diganti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah kita bongkar nih, karena keraguan pertama itu dari sini teman-teman. Jadi waktu crankshaft askrek ya, itu kita putar di bawah 17-nya, dia ada suara mendecit cicit gitu. Jadi saya curiga ada di ringnya, karena memang di sininya ngebaret-baret ya. Nah, ternyata setelah kita buka pistonnya, alhamdulillah benar prediksi kita. Lihat kondisi ringnya tuh, kondisinya seperti ini teman-teman, parah sekali. Ini sudah macet, ini kena lumpur dan karatnya semua ya tuh, semuanya. Jadi insya Allah kalau ini udah dibaikin lagi, dibagusin lagi, normal lagi ya mesinnya ya. Untuk spare part yang kita gunakan yang original. Memang kalau untuk harga di atas rata-rata ya, tapi insya Allah untuk kualitas itu juga lebih baik gitu. Nah lihat ini dia udah seret nih. Untuk kondisi metalnya ini nggak lupa yang harus kita cek juga metal nih. Kalau udah kayak gini udah diganti aja, harga metal juga nggak seberapa mahal kok dibanding dengan harga turun estimasinya lagi ya. Nih lihat nih metalnya tuh, metalnya kalau dibilang masih layak pakai, cuman alangkah baiknya diganti sekalian. Ini kurang lebih 70% masih bisa digunakan ya, sisanya 30% jadinya gitu teman-teman. Jadi untuk metal fix kita ganti. Mungkin kalau ini kita naikin 0,25 ya, kalau enggak memang nanti kalau ini kita ukur dulu berapa hasilnya. Kayaknya kalau memang masih di standarin masih berani sih ini, karena enggak rusak parah ya. Jadi kita pakaiin yang standar nih untuk metalnya gitu. Karena kalau kita naikin ke 25 dia ada kena cas biaya lagi untuk undersize ininya ya, undersize di crankshaftnya, askreknya itu dia harus di undersize lagi, dikecilin jadi posisinya lebih tebal gitu. Untuk metal bulannya kita pakai yang standar lagi karena ini alhamdulillah aman ya. Tadi udah kita lihat, nanti kita ukur clearance-nya. Kalau udah metalnya udah dipasang, kita bersihin dulu, nanti kita ukur clearance-nya berapa. Nah terus ini ring piston ini harus diganti, kita naikin ini dari standar jadi 0,50 ya teman-teman ya. Kalau untuk stang sehernya masih bagus, alhamdulillah masih bisa dipakai. 1 2 3 4 posisinya di sini. Oke, ini juga yang harus diperhatiin, ini nozzle oli, regulator oli ya. Jadi dia ini yang fungsinya untuk nahan oli selalu ada berada di posisi atas, nggak turun total gitu. Nah jadi fungsinya dia untuk nahan ya. Kalau ini nanti kita bersihkan, mudah-mudahan masih bagus. Harganya murah sih, sekitar 250 sampai 300 ribu untuk regulator oli ini. Jadi kalau memang udah ngelihat baret-baret ya kita estimasi aja, kita estimasi ke konsumennya. Nah ini jangan lupa nih untuk ini dibersihkan nih, ini ada saringannya, ini dicabut bisa nih, dijepit aja, emang agak keras ya, itu bisa dibersihin kok itu. Nah itu tinggal ditarik aja. Nah lihat ini nanti dibersihin ya, dibersihin, ininya juga dibersihin. Nah ini ya tuh dibersihin, ini jaring-jaringnya ini. Kalau ini kotor biasanya di lambang oli mesin itu hidup ya. Terus sama yang harus diperhatiin itu ini nanti
sheet olinya ini dilepas, nanti dibersihin. Biasanya nanti terbaca olinya itu lemah gitu ya. Lampu indikator olinya hidup, terus kita jadi was-was kepikiran yang lain-lain, padahal ini tinggal ngebersihin waktu kayak gini ya. Jadi sekarang tinggal dibuka aja. Nah ini regulator oli bisa kita copot. Nah untuk proses pemasangan nanti dilapisin sedikit sealer ya di pinggirannya sini, karena ini nggak ada perapatnya, nggak ada packingnya gitu. Jadi ini nanti dibersihin dalamannya supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi begitu selesai langsung insya Allah aman gitu ya kan. Nah balik lagi kita ke blok ya. Nah ini di blok ini lihat, kita lapin dulu. Udah kotor sekali, udah parah sekali ya teman-teman ya. Jadi nah ini kalau teman-teman mau pegang nih, coba nih, ayo pegang tuh. Nah kerasakan teman-teman ya. Nah gitu teman-teman. Jadi bukan saya yang megang, itu teman-teman sendiri yang ngerasain. Udah tuh. Nah ini teman-teman tuh lihat. Nah nih ya tuh, ini kasar banget teman-teman. Teman-teman mau coba tuh, coba. Nah ya kan. Nah itu perwakilan ya teman-teman, bukan saya yang ngerasain, tapi teman-teman sendiri yang ngerasain gitu. Oke, nah untuk proses pembersihannya teman-teman ini harus ekstra luar biasa teman-teman. Ini udah dibersihin nih tadi sedikit ya. Ini ngebersihnya dikerok teman-teman. Nih lihat nih, mana ya tuh, dikerok teman-teman. Ini olinya nggak tahan panas teman-teman. Jadi tuh lihat, kalau pakai oli, selain olinya tuh murah, yang pasti itu harus tahan panas ya teman-teman ya. Kalau oli nggak tahan panas kayak gini, dia berkerak di sini dan ini menyebabkan kerak terus menghambat kinerja. Lihat tuh, ini untuk contoh aja ya. Kalau untuk bersihnya nanti kita bersihin aja gitu ya teman-teman ya. Nah ini nganu apa, karter bak oli besarnya, nomor satunya, nomor 2-nya udah kita lepas juga. Nah lihat kotorannya ini kak, sini kak, lihat tuh keraknya. Nanti ini kita bersihin insya Allah sampai bersih lagi ya, pokoknya harus bersih. Lihat keraknya tuh. Jadi saran untuk penggunaan oli yang baik dan benar ya teman-teman ya. Nah lihat ini bak tutupannya tuh, ini kerak hitam parah teman-teman tuh. Ini di sini ya posisinya tuh. Terus ini kak, ini seal crankshaft belakang udah bocor juga. Ini sebenarnya kalau dari usia pakai memang sudah usianya ya, tapi ini bisa dihindarin dengan menggunakan oli yang bagus gitu, jadi lebih awet. Nah ini lihat, ini cap crankshaft, jadi dia di sini teman-teman, nih di sini nih tuh begini tuh di sini. Ini lihat, nah lihat bautnya, kotorannya udah kayak gitu, udah parah banget nih. Ini metalnya, olinya sih bagus, cuman nggak tahan panas teman-teman. Kalau dia olinya bagus, dia tahan panas, nggak sampai berkerak gini. Ini gosong lah gitu istilahnya ya. Kalau teman-teman pernah ngelihat yang jual gorengan itu di pinggirannya ada keraknya hitam-hitam kayak gini ya, kurang lebih ini kayak gitulah. Bisa cuman untuk melumasi, tidak untuk melindungi dan membersihkan ya kan, salah satu fungsi oli itu. Nah ini kita ke crankshaftnya. Nah ini ya crankshaftnya alhamdulillah bagus, paling nanti tinggal kita amplasin aja. Jadi ini bisa kita balikin standar atau di undersize 25 gitu ya, masih bagus sih sekolah. Jadi nah ini untuk di timing gearnya ya, insya Allah masih bagus. Ini nanti tinggal kita bersihkan. Lihat kerak-keraknya dibersihin tuh, ya Allah. Coba kayak ini kak tuh, ya Allah. Mantap. Terus apa lagi yang belum nih? Nah ini posisi dari nozzle oli ya kan, ini di sini kita buka, ini wajib dibuka semua ya, jadi kita tahu nih kondisinya. Ini tembusnya ke filter oli, sini filter oli.
Ini lihat keadaannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini insya Allah masih bagus lah ya. Oke, itu aja sekedar informasinya, dan mudah-mudahan ownernya ngelihat ini hasil videonya gitu ya. Nanti setelah proses perakitan nanti kita rakit juga untuk video, maksud saya nanti kita videoin juga untuk proses perakitannya ya teman-teman ya. Oke nih, nanti dilanjut di part berikutnya teman-teman ya. Tetap dipantengin, jangan di skip, dibantu subscribe untuk teman-teman semua. Jadi kita mau belajar bongkar pasangnya, jadi teman-teman bisa ngikutin gitu ya. Kalau memang ada yang teman-teman bongkar sendiri, boleh tanya lewat WhatsApp ya, ada di deskripsi. Jadi bisa nih kita bantu untuk proses perakitannya. Insya Allah gratis ya teman-teman ya, karena ilmu yang bermanfaat itu bakal jadi sodakoh jariah ya teman-teman ya. Oke nih, kita mau bersih-bersih dulu. Kita mau nganter ke bengkel bubut untuk ngelemar ini. Kita naikin jadi 50 ya. Untuk ini piston 50. Kita cariin spare partnya dulu. Oke teman-teman, kita tinggal dulu ya.